Aku datang untuk memimpin kamu. Di sini wahyu yang heran sekali muncul. Pemimpin perlu dipimpin. Semua pemimpin perlu dipimpin. Pada waktu Israel mengatakan, aku memerlukan seorang raja, Tuhan mengatakan, berikan surat firman Tuhan, Taurat, supaya raja itu baca, supaya dia menjalankan firman Tuhan. Kan raja itu harus taat kepada perintah pimpinan Tuhan, supaya dia bisa memimpin. Aku datang memimpin, bukan melawan, bukan membantu. You memperalat Allah menjadi pembantumu? Nonsense. You kira saya melawanmu? Tidak. Aku datang bukan melawan kamu. Aku datang bukan menjadi kawanmu. Aku datang memimpinmu. Itulah wahyu dari Tuhan yang melampaui alternatif yang dihasilkan dari pikiran berdosanya manusia. Aku memimpin kamu. Saudara-saudara, pada waktu Yosua mendengar itu, dia sadar, saya harus berlutut di hadapan Tuhan Allah. Saya percaya yang datang ditemui oleh Yosua pada hari itu bukan lain adalah Kristus sebelum inkarnasi. Before the incarnation of Christ, the second person of triune God came to manifest himself theophany to Joshua. Saudara-saudara, Joshua sadar ini Tuhan Allah, tidak boleh main-main. Dia merebahkan diri ke depan, bukan seperti Toronto Blessing yang ke belakang. Saudara-saudara, dia merebahkan diri berbakti dengan sadar, my God, you're my God, you're my commander, my leader. I adore you, I worship you, I dedicate my life before you. Saudara, maukah jadikan Tuhan pemimpin? Ini kedua. Ketiga, orang mengatakan hidup tidak perlu Allah. Ada orang hidup tidak ada titik pusatnya. Saudara-saudara, jikalau tidak ada titik pusat, hidup akan menjadi jungkil balik. Nah, sekarang banyak orang kaya tapi jungkil balik. Banyak orang yang hebat tapi jungkil balik. Banyak orang pintar jungkil balik. Karena apa? Karena kehilangan titik pusat. Saudara, lihat lagi contoh yang sederhana ini. Kitab suci ini kira-kira hampir 1 kilo. Kitab suci ini berat. Kitab suci ini perlu ditopang. Tapi waktu saya menopang dengan pegang gini gampang sekali. Tapi kalau saya mau memakai satu cara untuk menopang, saya harus menemukan titik pusatnya. Kalau mendapatkan titik pusat, saudara-saudara, maka kitab suci ini tidak bisa jatuh. Karena apa? Sudah dipegang dengan titik pusat yang ditemukan itu. Nah, saudara-saudara kalian, kalau tidak ketemu, dia terus jatuh. Sudah menemukan titik pusatnya, dia tidak jatuh. Hidup manusia begini. Orang yang tidak mau Tuhan adalah orang tidak menemukan titik pusat. Dia mempunyai kekayaan besar, mempunyai pintaran, mempunyai pengalaman besar, tidak berguna. Karena kehilangan titik pusat, bagaimanapun dia jatuh, tidak bisa. Coba, saudara-saudara, coba kitab sucimu sendiri. Temukan yang pusat, maka dia akan menjadi stabil di situ. Demikian hidup manusia. Hidup kita penuh dengan kesukaran. Hidup penuh dengan tantangan. Kadang-kadang keserakahan kita mengakibatkan kita tertidur rohaninya. Kadang-kadang kita tidak mau mengalah. Tidak mau kalah sama orang lain. Kita rebut. Akhirnya apa yang pernah kita peroleh semua hancur. Saudara-saudara, kita perlu titik pusat kembali kepada Tuhan. Siapa sih engkau? Siapa ke saya? Kita hanya manusia yang begitu bodoh, begitu bahaya. Jangan bersandar kepada pintermu, saudara-saudara. Jangan bersandar kepada pintermu. 2 bulan yang lalu saya tanya semua yang lebih pintar dari saya. Uang pembangunan gereja harus bagaimana? Cepat-cepat beli dolar atau tidak? Semua bilang tidak usah. Bunga tinggi, lebih baik ambil bunga saja. Sekarang uang pembangunan gereja sudah kehilangan 2 juta dolar. Tadinya 10 miliar boleh mendapatkan 5 juta dolar. Sekarang uang pembangunan gereja sudah hilang 2 juta dolar. Karena apa? Orang-orang kita semua yang pintar tidak bisa tebak, tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak mempersalahkan siapa. Saya hanya membuktikan kita hanyalah orang yang sebenarnya bodoh sekali. Kita tidak ada satu orang cukup pintar. Saudara, waktu itu orang pasti bentong. Engkau ambil keputusan sendiri saja. Saya bilang tidak.
Saya tidak pegang uang gereja, saya tidak ambil keputusan apa. Saya minta semua yang sama-sama mikir. Ternyata kita semua salah. Semua orang pintar di sini, semua salah. Berarti kita memang semua orang bodoh. Mari kita mengatakan, kita semua orang bodoh. 1, 2, 3. Kita semua orang bodoh. Mari kita mengaku di hadapan Tuhan. Saudara-saudara. Bukan saja kita, presiden juga mengatakan kok. Ini tidak akan lebih 2.800. Dia juga salah. Semua salah. Soros pintar. Soro dia, bukan Soros. Bahasa Jawa itu Soro itu juga cilaka dia. Dia juga salah. Seluruh kita semua orang bodoh. Kita di hadapan Tuhan bodoh. Tetapi jangan bagaimanapun kita jangan lupa. Kita harus pusat kembali kepada Tuhan sebagai pusat hidup kita, menopang kita. Kalau tidak begini kita hidup bagaimana? Saudara-saudara sekalian. Keempat. Orang mengatakan tidak ada Allah. Adalah orang yang tidak ada intervensi. Saudara-saudara. Orang yang tidak ada intervensi. Itu orang yang bahaya sekali. 3 hari yang lalu saya baca satu buku mengenai riwayat dari beberapa humor-humor di Tiongkok yang kuno. Seorang raja karena tidak setuju seorang. Dan dia memerintahkan bunuh orang itu. Waktu dia mengatakan bunuh orang itu dibawa di hadapan raja. Dia sudah gemeter. Keringat sudah keluar. Mukanya pucat luar biasa. Lalu ada seorang menteri keluar dengan berani. Raja. Menteri itu berani luar biasa. Raja. Saya mau tanya. Di dalam sejarah Tiongkok dari kuno berapa ribu tahun sampai hari ini. Yang pernah membunuh orang seperti ini. Salahnya seperti ini. Siapa? Raja itu memang sudah belajar sejarah. Yang penyakit atau kesalahan seperti ini. Sampai perlu penggal kepala. Tidak ada. Kedua. Besok di dalam sejarah mencatat raja pertama yang membunuh orang seperti ini. Raja itu nama yang memecahkan rekor siapa? Saya. Cilaka. Besok di dalam sejarah. Aku pertama raja yang paling jahat kayak gini. Dia bilang, lepaskan dia. Tidak usah bunuh dia. Nah saudara. Menteri itu berani di dalam kesempatan yang paling bahaya. Keluar. Berbicara. Meskipun dia meresikokan diri, mungkin dia sekaligus dibunuh. Tapi dia berani bicara. Dia bicara sesuatu yang beresiko besar. Dia bicara sesuatu dengan humor. Sehingga raja sadar. Wah, saya tidak mau namaku dicatat di dalam sejarah. Menjadi yang pertama menghukum begitu keras untuk dosa yang begitu kecil. Tidak mau. Itu namaku akan menjadi nama jahat sepanjang sejarah. Nah saudara-saudara. Orang yang di dalam saat tertentu perlu bicara dengan humor dan berani. Itu orang yang mesti doain. Doakan ada orang-orang penting di saat-saat seperti ini. Sehingga seluruh sejarah itu tidak luar dari jalur yang benar. Saudara-saudara. Nah, kalau raja itu mengatakan sekaligus. Kau juga dibunuh. Yang dibunuh 2. Besok catatan sejarah raja ini lebih jahat lagi. Nah saudara-saudara, kalau raja itu kita, saya adalah raja, tidak perlu intervensi, dia berada di bahaya. Orang yang mengatakan tidak ada Allah adalah orang yang bersedia hidup, tidak mau diintervensi oleh Tuhan. Waktu saya bicara intervensi, jangan pikir intervensi BI ya. Ini lain sekali, pikiranmu mungkin dolar terus. Saudara-saudara. Intervensi Allah, intervention of God. Berarti Allah campur tangan, ikut campur tangan. Ini penting sekali, saudara-saudara. Dan bukan saja demikian, kelima, orang yang mengatakan tidak ada Allah, dia bersedia untuk hidup tidak memerlukan sandaran dari atas. Saudara-saudara, abad ke-20 sudah ada beberapa badut yang besar muncul di dalam panggung. Pertama, Mao Zedong. Itu badut besar itu. Kedua sudah adalah badut-badut yang mengatakan tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Lalu Tuhan sengaja bermain-main dengan orang semacam ini. Anak perempuan Stalin akhirnya pergi dari India. Terbang ke Amerika. Dan dia mengatakan, dari kecil papaku mendidik aku tidak ada Allah. Tapi di dalam hati, sedalam-dalamnya ada suara Allah pasti ada. Saudara-saudara. Kita boleh mendirikan suatu negara dengan kekuatan manusia yang begitu
Tidak perlu agama, tidak perlu Allah. Sungguh membuktikan bahwa ateis itu yang benar. Badut ketiga yang paling besar itu Ceausescu. Masih ingat Ceausescu?